Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala, babu karahiyat istiqbalil qiblati 'inda qada'il hajah. Nah, ini bab yang keempat dari kitab Sunan Abi Dawud, karangan Imam Abu Dawud. Apa dia? Bab karahiyat istiqbalil qiblah, kemakruhan menghadap kiblat ketika qada'il hajah. Ketika qada'il hajah maksudnya dibencinya menghadap kiblat di saat buang air. Inda qada'il hajah. Al-qiblatu, adapun kiblat itu, jadi kiblat itu bikasril qafi, dengan baris bawahkan qaf, itu jihatun arah. Tadi qublah, kan ada yang di mau'idhah tadi qublah kan, mencium. Tadi ya. Yuqalu aina qiblatuka, seperti dikatakan di mana kiblatmu, yaitu ila aina tatawajjah, kemana kamu menghadap, itu maksudnya. Wa summiyatil qiblatu qiblatan, dan dinamakan kiblat itu dengan kiblat. Kenapa dinamakan kiblat itu dengan nama kiblat? Li'annal musalliya yuqabiluha wa tuqabiluhu, karena orang yang sholat itu ia menghadap ke arahnya dan kiblat tadi menghadap dia juga. Itu maka dinamakan kiblat. Wal hajatu, kan inda qada'il hajah, ketika qada' hajat. Wal hajah, dan adapun hajat, ketika dikatakan hajat, buang hajat, maksudnya apa tuh? Ta'ummul gha'ita wal baul, mencangkupi makna berak dan kencing. Buang air besar dan buang air kecil. Kalau buang hajat, buang air gitu juga. Jadi kalau buang hajat saja maknanya mau yang besar mau yang kecil sama. Qala al-Imam Abu Dawud rahimahullahu ta'ala, haddatsana Musaddad bin Musarhad. Ini Ustaz Rizki ini udah hafal nih kan, siapa Musaddad. Tabaqah berapa Tat? Kemarin. Lupa, 10 ya. Dia di tingkatan ke-10 perawi hadis. Dia thiqat hafidh. Orangnya derajatnya thiqat, terpercaya, hafidh, seorang penghafal hadis. Qala haddatsana Abu Muawiyah, telah menceritakan kepada kami Abu Muawiyah. Abu Muawiyah ini namanya Muhammad ibnu Khazim, ya, Muhammad bin Khazim, tabaqah ke-9, thiqat. Jadi kalau dia membawakan hadis bisa dipakai. Anil A'mash, Al-A'mash ini Sulaiman bin Mihran, tabaqah ke-5. Ini thiqatun hafizun ahadul a'lam, orangnya thiqat, hafidh, salah satu tokoh penting kan. Orang Baghdad, meninggal tahun 194 Hijriah ya. Dia tabaqah ke-5. An Ibrahim, dari Ibrahim. Siapa Ibrahim di sini? Kalau yang sering kita dengar Ibrahim An-Nakhai ya. Ibrahim An-Nakhai namanya. Ibrahim ini Abu Imran ibnu Yazid ibnu Qais An-Nakhai Al-Kufi ya. Dia ini thiqah, namun yursil kathiran, banyak melakukan pemursalan hadis. Maksudnya dia itu meriwayatkan hadis lalu langsung kepada sahabat, padahal di saat dia meriwayatkan itu ada gurunya di situ yang menghubungkan hadisnya dengan sahabat.
Tapi kadang-kadang dia langsung mengatakan dari sahabat ini. Nah, itu mursal namanya. Tabaqah kelima. Sezaman dengan Al-A'mash. Tapi dia thiqah ya, terpercaya kalau menjelaskan riwayat hadisnya dengan mencantumkan gurunya lalu bersambung dengan sahabat. Nah, termasuk hadis ini disambungkan an Abdurrahman ibnu Yazid, dari Abdurrahman bin Yazid. Ini tabaqah ketiga nih. Abdurrahman bin Yazid tabaqah ketiga, orang thiqah ya. Berarti sanad ini kuat semua. Nah, itu dia. An Salman, dari Salman Al-Farisi. Qala, beliau berkata, qila lahu, dikatakan kepada beliau, laqad 'allamakum nabiyyukum kulla syai'in hatta al-khira'ah. Sungguh nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu sehingga khira'ah. Hatta al-khira'ah, sehingga masalah khira'ah. Qala, ajal, benar. Ajal, langsung dijawabnya kan, benar. Laqad nahana sallallahu alaihi wasallam, telah melarang Nabi kami sallallahu alaihi wasallam an nastaqbil al-qiblah. Nabi kami sudah melarang kami dari menghadap kiblat bi gha'itin au baulin, pada buang air besar atau buang air kecil. Wa alla nastanjiya bil yamin, dan bahwa kami tak boleh cebok dengan tangan kanan. Wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjar, dan salah seorang di antara kami tak boleh istinja kurang dari 3 batu. Bigha au nastanjiya biraji'in aw 'azmin, atau kami cebok dengan raji', kotoran, aw 'azmin, atau tulang. Di situ langsung loncat kita, ya, ada kata khira'ah ya. Hatta al-khira'ah. Apa itu khira'ah? Khira'ah itu al-hadath. Wa huwa ismu fi'il al-hadath. Jadi isim fi'il dari makna hadath ya. Tapi di sini kata Imam Al-Khattabi, qala Al-Khattabi al-khira'atu, qala Al-Khattabi, berkata Imam Al-Khattabi, hiya maksuratul kha mamdudatul alif. Kata khira'ah itu dikasrahkan huruf kha-nya, dipanjangkan alifnya. Khira'ah ya, khira'ah. Adabut takhalli wal qu'udi 'indal hajah. Maksudnya apa tuh? Adab menyendiri di saat buang air, dan adab menyendiri dan adab duduk di saat buang air. Maksudnya adab buang air. Jadi ditanyakan kepada Salman, apakah Nabi kalian Muhammad itu sudah mengajarkan semuanya sampai masalah adab buang air? Nah, itu dia. Jadi maksudnya itu khira'ah itu. Kemudian bigha'itin ya. Bigha'itin itu dengan huruf ba, ya kan? An nastaqbilal qiblata bigha'itin. Jadi melarang kami menghadap kiblat dengan buang air besar. Qala waliyul Iraqi, telah berkata al-waliyul Iraqi, dhabatnahu fi sunani Abi Dawud bil ba'il muwahhadah. Kita telah menetapkannya ya, menetapkan redaksi hadis dalam Sunan Abi Dawud itu dengan ba yang bertitik satu. Jadi dalam Sunan Abi Dawud itu banyak menggunakan huruf ba. Nah gitu. Nahana sallallahu alaihi wasallam an nastaqbilal qiblata bigha'id. Wa fi Muslim bil lam, tapi dalam riwayat Imam Muslim dengan huruf lam. Li gha'id. Nanti silakan buka di nomor 57 hadisnya. Sahih Muslim. Li ghaid pakai lam.
nggak pakai ba, gitu. Untuk buang air besar, maksudnya gitu. Au baulin, atau kencing. Au baulin. Qala Syekh Taqiyuddin fi Syarh al-Umdah. Ada Imam Taqiyuddin dalam Syarah Umrah mengatakan, Umdah, wal hadits dalla 'ala al-man'i min istiqbaliha bi baulin aw ghaid. Hadis dan adapun hadis ini ya menunjukkan atas larangan dari menghadap kiblat pada kencing atau buang air besar. Jadi kata beliau ini larangan menghadap kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Larangan. Wa hadhil halatu, dan kondisi ini, kondisi larangan itu tatadammanu amrain, mengandungi dua perkara. Jadi ketika dilarang itu ada dua perkara yang terkandung dari larangan itu. Nah, larangan itu ketika kita mau buang air itu di mana larangannya? Kemungkinan larangan itu apakah ketika buang air atau di saat buka celana? Nah, gitu. Nah, yang mananya gitu? Di saat buang air saja atau mulai dari buka celana dilarang? Kenapa buka celana? Kan kenapa aurat kan itu kan? Ahaduha, ya, tato amrain. Ahaduha, adapun yang pertama dari keduanya itu bi khurujil kharijil mustaqdar. Jadi haram, tak dilarangnya itu, ya dilarangnya itu pada keluarnya kotoran. Dengan keluarnya yang keluar yang kotor. Di saat buangnya itu yang dilarang. Kalau yang pertama, nah gitu. Jadi kalau misalnya menghadapnya ke kiblat, waktu buangnya menyamping nggak masalah. Nah gitu. Wathani kashful aurah, yang kedua terbukanya aurat. Larangan itu ketika aurat terbuka. Nah gitu. Faminan nasi man qal, maka dari manusia ada yang berkata al man'u lil kharij limunasabatihi li ta'dhimil qiblati anhu. Jadi ada yang berpendapat di kalangan ulama, adapun larangan itu untuk yang keluar. Larangan menghadap kiblat itu untuk yang keluar. Karena cocoknya ia larangan itu li ta'dhimi, larangan karena yang keluar itu li ta'dhimil qiblah, untuk pengagungan terhadap kiblat daripadanya. Nah, jadi kenapa dilarang menghadap kiblat ketika sedang keluar kotoran? Karena itu untuk mengagungkan kiblat. Kiblat itu untuk yang bagus-bagus dihadapkan, untuk sholat, ya kan, berdoa. Wa minhum man qal, di antara ulama ada yang berkata al man'u li kashfil aurah, larangan itu terhadap membuka aurat, untuk membuka aurat. Jadi begitu aurat dibuka itu jangan menghadap kiblat. Waktu membuka aurat itu jangan menghadap kiblat. Setelah dibuka jangan menghadap kiblat. Duduknya jangan menghadap kiblat. Nah, ini lebih umum lagi kan? Wa yubna ala hadzal khilafuhum fi jawazil wad'i mustaqbilal qiblati ma'a kashfil aurah. Terbangunlah di atas ini perselisihan. Terbangun apa? Khilafuhum, selisih mereka fi jawazil wad'i, pada permasalahan bolehnya bersetubuh mustaqbilal qiblah, menghadap kiblat, ma'a kashfil aurah, bersamaan aurat terbuka. Bagaimana hukumnya? Nah, gitu kan? Kalau orang bersetubuh tidak pakai selimut menghadap kiblat, gimana Ustaz Hafiz? Nah, soalnya sering praktek tuh enggak? Apa hukumnya bersetubuh menghadap kiblat tapi enggak pakai selimut, aurat terbuka? Nah, bagi yang mengatakan tadi alasan kedua enggak boleh. Nah, itu dia, tak boleh. Faman 'allala bil kharij, ulama yang mengatakan memberikan alasan dengan yang keluar boleh. Kalau katanya enggak bolehnya itu karena kotoran. Nah, sebab sedang keluar kotoran itu, kotoran yang keluar itulah yang tak membolehkan. Maka bersetubuh menghadap kiblat tanpa pakai selimut boleh.
Nah, itu dia. Karena ini masalah kotoran, bukan masalah terbuka aurat. Nah, gitu. Id la kharij, karena tidak ada yang keluar, kan itu kan? Nah, tak ada kotoran yang keluar. Sedangkan keluar mani tak membatalkan wudhu, kan itu kan? Yang lajang belum paham itu. Hebat. Wa man 'allala bil 'aurah mana'ahu. Kalau yang ulama yang memberikan alasan dengan sebab aurat enggak boleh. Nah, kalau alasannya aurat terbuka tak boleh. Tapi yang kita lihat di sini ketika buang air itu larangannya itu ketika keluarannya itulah maka dilarang gitu. Sebab keluarannya itu. Nah. Kemudian wa alla nastanjiya bil yamin. Nah, kita tak boleh bercebok dengan tangan kanan. Maksudnya amarana alla nastanjiya bil yamin. Rasul menyuruh kita tuh tidak cebok dengan tangan kanan. Au la zaida, atau la di situ tambahan. Apa maksudnya? Nahana an nastanjiya bil yamin. Nabi melarang kita dari cebok dengan tangan kanan. Maksudnya dilarang. Gitu kan? Wan nahyu 'anil istinja bil yamin ala ikramiha. Kenapa kok kita tuh dilarang istinja dengan tangan kanan? Larangan dari istinja dengan tangan kanan ala ikramiha, karena memuliakan yang kanan. Nah, gitu kan? Kalau kita bilang orang aja dia tuh tangan kanannya si anu. Karena enggak pernah tangan kirinya kan? Tangan kanan si anu katanya. Itu dia. Memuliakan. Wasiyanatiha 'anil aqdhari wa nahwiha, menjaganya dari kotoran dari yang seumpamanya. Itu yang kanan. Li'annal yamin, karena kanan itu lil akli, untuk makan. Wasyurbi, minum. Wal akhdhi, mengambil. Wal i'ta, memberi. Tapi kalau kita tengok di video tuh di negara mana tuh ngasih tangan kiri aja kan. Yang jual makanan di apa tuh India tuh kan. Wah, tangan kiri aja tuh gini ngasih. Islam mengatakan memberi dan mengambil itu dengan tangan kanan. Wa masunatun an mubasyarati thufli, dan dan sesungguhnya kanan itu terjaga dari langsung menyentuh apa? Athufli, tinja, kotoran. Terjaga itu. Dijaga dari jangan sampai langsung menyentuh kotoran. Wa an mumasaratil a'dha, dan dari bergaul dengan anggota tubuh, mumarasah, bersentuhan dengan anggota tubuh, bergaul. Allati, yang anggota tubuh itu dianya majari, ya. Majari itu saluran-saluran. Asfali wan najasat, saluran kotoran dan najis-najis. Itu hikmahnya. Kenapa kanan dilarang untuk dicebokkan. Nah. Wa khuliqatil yusra li khidmati asfalil badan, dan dijadikan yang kiri itu untuk melayani bagian bawah badan. Nah, ini pula kiri. Kalau kiri untuk bagian bawah. Semua yang bawah-bawah, kan itu kan? Gosok wudu aja pakai tangan kiri kan, gosok kaki jari itu kan, itu kan kiri kan. Nah, gini. Li imatati ma hunalika minal qadharat, karena untuk menghilangkan apa yang ada di sana dari kotoran-kotoran. Wa tanzifi ma yahdutsu fiha minad danasi wa ghairi, dan membersihkan apa yang terjadi padanya bagian bawah tuh dari kotoran dan selainnya. Itu hikmahnya kiri tadi. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, wa nahyuhu 'anil istinja'i bil yamin fi qawli aktsaril ulama'i nahyu adabin wa tanzihin. Larangan Nabi dari istinja dengan tangan kanan pada qaul kebanyakan ulama adalah larangan adab dan tanzih. Larangan untuk pembersihan, menghindarkan diri dari sesuatu yang tidak layak. Maka di bab ini Imam Abi Daud memberikan judul babu karahiyatu
istiqbalil qiblati 'inda qada'il hajah. Makruh. Nah, dia enggak tahrim di sini, makruh. Di judul babnya. Jadi kalau mau membaca apa pikiran Imam Abi Daud, bacanya judul babnya dulu. Nah, gitu, judul babnya. Baru nanti kita tahu pikiran dia. Kemudian waqala ba'd, tapi ada juga nih sebagian, kebanyakan ya, sebagian waqala ba'du ahli zahir, sebagian ahli zahir, mazhab zahiri, pokoknya dia megang dalil tuh yang nampak aja. Kontekstual aja. Apa? Tekstual. Kalau yang kontekstual enggak mau dia. Nah, gitu. Idza stanja biyaminihi lam yujzihi kama la yujzihi biraji'in aw 'azmin. Kalau ada orang istinja dengan tangan kanan, tidak cukup tuh istinjanya. Enggak bisa dianggap istinja. Padahal enggak masuk akal kan itu kan. Sebagaimana tidak cukupnya istinja dengan tulang dan kotoran. Kalau tulang kotoran masuk akal. Kalau dengan tangan kanan kan bersih dia. Nah, gitu. Wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjar. Nabi melarang kita istinja kurang dari 3 batu. Nah, ini bagaimana nih? Amarana alla yastanjiya ahaduna bi aqalla minhuma. Jadi Nabi itu memerintahkan kita untuk istinja tuh jangan sampai kurang dari 3 batu. Nah, gitu, 3 batu. Jadi kalau cuma sebatu walaupun bersih tak mencukupi. Wa fi riwayatin li Ahmad wala naktafi biduni 3 ahjar. Kalau kurang dari 3 batu enggak cukup istinja tadi. Wa hadza nassun sarihun sahihun. Ini nas yang tegas, jelas, sahih fi annastifa'a 3 masahatin, bahwasanya mencukupkan 3 kali usapan, la budda minhu, tidak dapat tidak daripadanya. Jadi ketika dikatakan 3 batu menunjukkan 3 kali usapan, wajib, mesti. Kalau kita pakai tisu kan, pokoknya minimal 3 kali usapan. Sekali dah bersih, tambah 2 lagi. Nah, itu dia yang dipahami di sini. Qala al-Khattabi, berkata Imam al-Khattabi, fihi bayanun annal istinja'a bil ahjar ahadul mutahhirain. Nah, padanya itu ada penjelasan istinja dengan batu itu salah satu dari 2 alat yang mensucikan. Maksudnya membersihkan. Wa annahu idza lam yasta'milil ma lam yakun buddun minal hijarah. Orang kalau enggak istinja pakai air mesti pakai batu. Pakai apa, tisu. Nah, gitu. Au ma yaqumu maqamaha wa huwa qaulu Sufyan. Nih apa ya? Kemudian kata Nabi tadi, wa alla yastanjiya ahaduna bi aqalla min 3 ahjar, itu al-bayanul wadih. Penjelasan yang jelas. Anal iqtisara ala aqalla min 3 ahjar la yajuz. Kalau kurang dari 3 batu enggak boleh. Nah, gitu. Kecuali batunya itu segitiga kan. Pokoknya 3 kali usapan gitu. Wa in waqa'al inqa'u bima dunaha, kalau dengan 1 kali saja sudah bersih, itu juga enggak bisa. Walau kana bihil inqa, kalaulah tercapai istilah bersih dengan kurang dari 3 batu, hasbu lam yakun lishtirati adadi 3 ma'nan, maka cukuplah tidak adanya makna mensyaratkan 3 batu. Kalau dengan 1 batu bisa dianggap bersih, untuk apa kalimat hadis ini 3? Nggak ada gunanya kata-kata 3. Nah, gitu. Idh kana ma'luman, karena sudah diketahui, annal inqa yaqa'u bil mashatil wahidah, karena kadang-kadang sekali ucap aja apa? Colek udah bersih kan itu kan? Wabil mashatain, dan dengan 2 kali. Falamma ushturital adad lafzan, tatkala disyaratkan bilangan secara lafaz, wa ulimal inqa'u fihi ma'nan, dan diketahui bersih padanya secara makna, dalla ala ijabil amrain, maka wajib menunjukkan atas wajibnya 2 perkara tersebut. Wajib bersih, wajib dengan 3 batu minimal. Nah, itu dia.
Mungkin kita cukupkan dulu di sini. Nanti kita lanjutkan lagi.